Woi, aki-aki lemot tatang. Siapa juga yang percaya kau DGJ? Ha? Siapa yang mempercayai kau nggak waras ya? Justru dengan kewarasanmu itu kau kuasa memamerkan kesektian lo di sini, ya. Karena ODGJ itu tidak akan mungkin dia berani berdusta, tidak akan mungkin dia berani pamer kesesatan di sini. Itu namanya orgil, itu seperti itu, dia pesakitan, jadi tidak ada kemampuannya untuk membangkang. Tidak ada kemampuannya untuk melawan kehendak Tuhan. Tidak ada kemampuannya untuk mematuhi apa yang Tuhan perintahkan maupun menjauhi apa yang Tuhan larang. Jadi jangan mimpi kamu digolongkan sebagai ahlul fatrah, sebagaimana manusia-manusia yang wafat dalam keadaan pesakitan jiwa gitu. Tidak akan kamu masuk di golongan itu. Jadi jangan mimpi kamu adalah ahlul fatrah yang nasibnya di akhirat nanti tidak akan perlu antri dihisap, apalagi transit di neraka, apalagi kekal abadi di neraka seperti lo, si Tatang. Selamat menikmati. Ini si Adiani gila, ini datang-datang ngomong apa lagi? Dokter EDGJ ini datang-datang langsung melaknatin orang. Ya, katanya kamu merasa utusan Tuhan untuk memakmurkan. Beginikah cara kamu memakmurkan? Dengan melaknat-laknati orang? Inikah namanya utusan Tuhan? Kamu lebih tepatnya utusan setan, iblis kamu. Adiani, dasar kamu itu ya, dokter sereng, dokter berotak miring. Siapa yang protes bahwa lo khalifatul ad-dajjal al-masih la'natullah alaih, lo waliul ad-dajjal al-masih la'natullah alaih, ya? Kamu kamu wali dajjal, kamu habibut dajjal al-masih la'natullah alaih. Tidak ada yang protes. Saya justru mendukungmu, ya, mensupportmu dan menyarankan agar kekhalifatul ad-dajjal al-masihmu itu jadikan yang number one. Oke? Jadi nanti terkemukanya bukan hanya di penjara dunia, tetapi penjara akhirat alias neraka. Laknatullah alaih itu artinya saya yang melaknat, Belum apa-apa kok datang-datang melantik saya Tuhan. Kalau saya Tuhan itu laknatullah alaih itu lafalnya jadi laknatul adiani adil alaih. Ngono si Tatang. Nggak ada yang protes. Memang kamu itu perwujudan iblis ya. Lo ngaku-ngaku utusan Tuhan memakmurkan, kenyataannya kamu itu iblis, iblis betina ya. Paulus lo itu ya, rasul, mesias palsu, juru penyelamat palsu, tukang ya, juru itu kan juru tukang, alias asli juru penyesat. Jelas memang kelasnya itu kelas setan jenis manusia, alias Belzebul. Nah kau siapa? Kentutnya Paulus, iya. Kau cebong-cebong Paulus, kunyuk-kunyuk Paulus kau. Level kau dengan Paulus si setan itu. Mimpi kamu. Lah kamu kan begitu muncul terbukti langsung melaknati ya. Mengatakan sekte lah, mengatakan apa itu tersesat segala macam. Berarti kamu itu kan laknatul ya, atau tukang melaknat ya. Lebih tepatnya kamu ini apa? Perwujudan iblis ya. Kamu itu adiani adil sebenarnya apa? Adiani yang bobrok, bukan yang adil ya. Mengaku utusan Tuhan, ini aku rupanya Tuhan. Rupanya apa? Kamu itu rupanya iblis. Allah, disebut pula iblis. Wallahu akbar. Kamu itu setan aja nggak level, apalagi iblis, congor. Bandot. Kau bandot kentut, cebong-cebong yang IQ-nya 200 tapi segot. Kafir kambing conge kau. Sosokan ngaku-ngaku sebagai kafir kelas serigala, pembantai, kafir Zionis.
Kayak Paulus dari sekte Farisi. Ngimpi kamu, ngaca woi, malah ngaku-ngaku iblis lagi kau. Ya, berarti kamu harus menyebar ke sektemu itu bahwa laknatul alaih itu dirubah lafalnya menjadi laknatul adiyani adil alaih. Karena Allah sebagai Tuhan udah diganti oleh adiyani adil si betina. Nah kan kamu datang-datang langsung ngomong aki-aki lemon kepada aku ya. Nah sekarang aku dibilang setan nggak level, nggak apa-apa. Aku setan nggak level, memang pengaruh ya. Kamu itu jelas-jelas sebagai kaki tangannya iblis ya. Bukan membela Islam, bukan membela Allah. Kamu itu menyesatkan ataupun merusak kepada orang yang punya kayak akidah. Tugas kamu itu apa? Tugas kamu itu membuat orang-orang yang beriman ini terganggu akidahnya demi memuluskan upaya iblis untuk merusak kehidupan manusia. Jadi kamu ini iblisun. Ya, laknat adiyani adil senantiasa menyertaimu ya, bukan lagi laknat Allah ya. Karena Allah udah berhenti jadi Tuhan. Jadi bukan lagi laknat Allah senantiasa menyertaimu, laknat Allah untukmu ya si Tatang, tetapi laknat adiyani adil yang sampai kepadamu. Oke? Nah, termasuk murka. Jangan murka Allah yang senantiasa membayangi lo ya, senantiasa merasuki menjamah lo, menggerayangi lo ya. Murka adiyani adil ya. Jadi murka, kutukan, laknatan adiyani adil senantiasa menyertai lo si Tatang, aba-aba lemot. Gak mau disebut aba lemot ya, kunyuk-kunyuk Paulus, cebong cebong Paulus kelas bangkotan. Oh, jadi aku bukan terkena laknat Allah, tapi terkena laknat adiyani adil. Ya nggak apa-apa, adiyani adil ini kan kamu, si adiyani adil ini kan orang ODGJ. Kamu kan orang yang terganggu ingatan, yang merasa bahwa kamu itu utusan Tuhan, rupanya dari perwujudan Tuhan, dan kamu untuk memakmurkan. Itu kan merasa kamu itu ya. Padahal dari mana kamu itu sebagai utusan Tuhan? Kamu itu lebih tepatnya utusan iblis atau iblis itu sendiri. Jadi kamu itu lebih tepat sebagai iblis perusak akidah, mengganggu kepada orang yang beriman untuk timbulnya kekacauan, bukan untuk membenahi Islam. Justru kamu ingin merusak Islam dengan caramu, dengan melaknat-laknat orang yang punya keimanan, dikatakan sesat dan sekte dan segala macam, karena kamu itu iblis itu sendiri ingin supaya orang-orang yang dalam Islam ini rusak dan keimanan kepada Tuhannya rusak, karena kamu itu bukan membela Tuhan, bukan membela Allah, tapi membela iblis. Kaki tangan Paulus. Emang kaki Paulus bisa jadi kaki tangan? Astagfirullah. Dodoe. Lo sebagai kafir jahiliyah itu nggak level dengan kafir fasik. Kafir fasik, anjing-anjing penjilat itu yang layak sebagai ante-ante kafir Zionis. Itulah kaki tangan eksekutor daripada kafir Zionis ini. Lalu siapa ngaku-ngaku kaki tangan pula kau? Kentut doang bisanya kau, kentut pamer, kentut busuk kau, bangkotan. Lah saya akui lo berakidah musyrik, lo istiqomah berakidah musyrik, lo sabar dan tabah berakhlak kafir, lo gerombolan fujur, gerombolan wa'ilun, celaka yang dilaknat oleh Allah. Laknat Allah senantiasa menyertai. Kurang apa pengakuan saya? Kurang apa? Dokter, kamu bisa menangkap nggak otaknya? Aku nggak ada pernah ngomong kamu kaki tangan Paulus ya. Aku bilang itu kamu itu iblis, kaki tangan iblis, utusan iblis. Nggak ada aku ngatakan kamu kaki tangan Paulus ya. Kamu bisa menangkap nggak otaknya apa yang diucapkan orang itu? Aku nggak mengatakan kamu kaki tangan Paulus. Yang aku bilang kamu itu utusannya iblis. Kamu mengaku-ngaku sebagai utusan Allah. Rupanya perwujudan dari Allah di dunia ini untuk memakmurkan manusia. Itu semua sebenarnya
apa namanya itu, impian kamu sebagai orang yang berpikiran berotak sereng atau berotak miring ya, sebagai orang ODGJ. Lebih tepatnya kamu itu perwujudan iblis, perilakunya perilaku iblis, utusannya utusan iblis. Bukan kaki tangan Paulus. Nangkep nggak omonganku? Aku nggak ada ngomong-ngomong kamu kaki tangan Paulus. Yang aku katakan kamu itu perwujudan iblis. Iblis, kamu itu iblis. Ngerti nggak? Kamu itu iblis. Saya tegaskan lagi, saran saya kalau kamu mau berada kesektianmu itu unggul, jangan seperti sekte-sekte lain yang pakai banci itu, banci kaleng rombengan yang senantiasa menggunakan ya titel-titel gelaran-gelaran hasanah ya, umat Islam, umat yang selamat, umat yang salam ya, umat yang damai, muslimin wal mukminat, muslimin wal muslimat, mukminin wal mukminat sebagai topengmu. Kamu harus menjadi sekte yang maco, yang gentle, tidak nyaru-nyaru, tidak takiyah. Akuilah kamu gak beriman, musyrik gitu. Jangan ngaku-ngaku mukmin. Ya bukti kamu pendukung dunia emansipasi di dunia pertuhanan. Masa Tuhan jantan aja yang ada? Seharusnya ada Tuhan betina juga dong. Jadi tidak ada diskriminasi perbedaan terhadap jenis kelamin ya di dunia pertuhanan ini. Ya itu. Berarti itu kau tambahkan menjadi ritual-ritual kesektianmu ya. Jadikanlah Tuhan jantan itu berpasangan dengan Tuhan betina. Nah, gitu. Itu semua menjadi modal untuk kesaktianmu bisa unggul, terkemuka fit dunia wal akhirat. Oke? Maling teriak maling, dituduhnya ODGJ tapi terus diserpon direspon. Artinya lo lebih senteng, bunggul. Rasanya lo Khalifatul Dajjal. Hanya dengar-dengar lo Khalifah Dajjal, hanya dengar-dengar lo wali Dajjal, wali iblis. Siapa yang berani ngomong gitu? Saya ini udah koar-koar, kamu faktanya wali Dajjal, kamu faktanya Khalifah iblis ya. Kamu faktanya Habib Ad-Dajjal. Kurang keren apa coba itu? Fakta-fakta yang saya sebarkan. Kamu kok doyan menduga-duga ya? Rasanya katanya dengar loh, faktanya loh, ini fakta, ini saya kemukakan di sini bahwa si Tatang ini waliud Dajjal al-Masih laknatullah alaih. Keren kan? Ahli neraka al-Jahannam laknatullah alaih. Keren kan? Mantap memang. Woi, sejak kapan iblis yang kau jadikan bapakmu, sesembahanmu, ilahmu itu ya, yang kau jilatin terus menerus itu mengutus siapa iblis sesembahanmu itu yang diutus? Siapa yang dia utus? Ngadi emang ini, dasar kentut memang itu. Kau benar-benar gak level kau. Hah? Hanya remah-remah kau, najis. Semua ucapan kamu itu semuanya lebih tepat buat kamu sendiri. Apa yang diomongin orang kamu tangkap lain, kemudian kamu langsung mengomentari dan melaknati ya. Yang tidak pernah aku mengatakan kamu Paulus segala macam, tiba-tiba kamu menganggap aku ngomong Paulus. Aku mengatakan bahwa Syiah ini lebih mencintai kepada Nabi dan keluarga Nabi. Kamu katakan aku katanya anti sholawat. Dalam sholawat aku dalam sholat tidak ada sholawat. Itu kamu menuduh seenaknya ya. Tahu gak sholat aku gimana? Tiba-tiba kamu punya menyimpulkan begitu. Ini kan menandakan bahwa kamu itu mengaku-ngaku dokter, padahal kamu itu sebenarnya seorang yang idiot berotak rongsokan. Kamu itu lebih tepatnya iblis idiot ya. Iblis idiot. Kalau iblis yang sesungguhnya itu menggoda seluruh manusia. Kalau kamu itu hanya iblis yang idiot, hanya mengaku-ngaku di dalam grup, mengaku-ngaku sebagai utusan Allah, aku ini sebagai orang yang intelek, padahal kenyataannya kamu itu
orang yang terganggu ingatan, ngomongnya tidak jelas, pendapatnya pelintut-pelintut. Di satu saat kamu posisinya mengatakan begini, di saat lain kamu mengatakan lain. Dan orang lain kamu simpulkan tidak sesuai dengan apa yang orang lain omongkan. Aku tidak pernah mengatakan membenci sholawat, kamu katakan aku orang yang dalam sholatnya pun tidak memakai sholawat. Dari mana kamu bisa menyimpulkan bahwa aku dalam sholat aku tidak memakai sholawat? Berarti kamu ini tidak bisa menangkap dengan benar secara objektif apa yang orang lain omongkan. Langsung kamu simpulkan dan langsung kamu menyimpulkan dengan gaya kamu menghina-hina, ya, mengatakan si Tatang aki-aki lemot, padahal kamu itu nenek-nenek lampir, ya, dokter nenek dokter lampir, iblis. Tatang, belum ada loh di kesektian manapun, ya, kesektian manapun yang berani melantik saya sebagai Tuhan, Ratu, ya, Maharatu, yang maha yang maha mempesona. Belum ada loh. Ini baru kau yang punya sekte ini yang bisa punya hak paten atas ketuhanan betina saya. Gitu. Itu ciri-ciri sekte yang unggul tuh. Lain dari yang pada sekte yang lain, nggak ada duanya tuh. Ya, satu dan satu-satunya sekte, ya. Satu dan tiada duanya. Satu di atas segala yang satu. Sekte boleh 70-an lebih, tetapi sektenya si Tatang yang number one. Oke. Kan kamu sendiri yang mengatakan, aku ini adalah utusan Allah. Aku ini rupanya Allah di dalam perwujudan kehidupan ini untuk memakmurkan manusia. Protes. Kamu sendiri yang ngomong gitu kan? Berarti kamu yang ngaku-ngaku kamu ini utusan Allah. Sekarang kamu mengatakan tidak ada sekte manapun mengatakan aku ini sebagai Maharatu Tuhan. Kamu sendiri yang mengaku-ngaku begitu. Berarti kamu ini siapa? Iblis idiot. Kamu nenek-nenek iblis idiot, ngaku-ngaku dokter. Padahal sebenarnya apa? Sebenarnya kamu itu orang yang depresi, ya, iblis idiot. Pikun. VN sebelumnya kau bilang tidak ada perintah daripada Allah, daripada Tuhannya para Rasul dan para Nabi, ya, Tuhannya umat Islam, ya, tidak ada perintah untuk mensolawati Muslim di luar Nabi dan Rasul. Sementara kami di dalam salat kami senantiasa mensolawati bukan hanya Nabi dan Rasul, tetapi seluruh abdi yang soleh, ibadikallahis solihin. Salawat, ya, pujian, penghormatan, salam sapaan, berkah dan rahmat dari Allah senantiasa menyertai abdi-abdinya yang soleh. Itu kami kirimkan tiap kali kami sholat, melafalkan dalam lafal tahayyat. Dan kamu mengatakan itu tidak pernah menjadi perintah daripada Allah. Terus kami ini sholat, kau kira perintah iblismu? Kau kira iblisnya Paulus yang perintahkan kami? Hah? Nah, ciri selanjutnya kesektian lo, ya, bahwa lo koar-koar apa yang saya sebarkan di sini, ya, firman, segala firman adalah kalamullah, kalimatullah, kitabullah, kalau Allah 100% perkataan dari Tuhan, kau sebut sebagai pendapatku. Nah, itu juga menjadi ciri kesektianmu, ya, berani menghujat yang disebut firman yang keluar dari lisan saya. Kau sebut sebagai pendapat, kau sebut sebagai praduga, bersangkaan belaka, hanya asumsi, hanya ngarang-ngarang, hanya hayalan-hayalan, mimpi-mimpi kalut. Premisnya itu lo Tatang, itu udah mengatakan Allah tidak memerintahkan mensalawati umat Islam di luar Nabi dan Rasul. Itu udah premis dan sekaligus menjadi kesimpulan.
bahwa kamu pada ujung-ujungnya menyatakan bahwa yang memerintahkan menselawati itu adalah iblisnya Paulus. Nah, itu yang kadang-kadang loh memang termasuk sih itu termasuk mencemarkan kesaktianmu, ya. Karena itu ada kepikunan di situ bergabung. Jadi kalau sektemu sarang pikun nggak capable itu, ya. Nggak recommended itu kalau kesektianmu banyak yang pikun di situ, ya. Kadang-kadang A, kadang-kadang B. Tuhan nenek lampir, keren kan? Karena ada Tuhan kakek lampir, pasangannya versus. Jadi nggak ada diskriminasi di dunia pertuhanan, ya. Harus ada emansipasi, persamaan hak. Oke? Nggak ada itu perbedaan perlakuan hanya karena beda gender. Begitu. Nah, ambil sebagai keunggulan daripada kesektianmu ini, ya. Saya yakin aku yakin nggak ada sekte yang lain yang sama ini. Oke? Buat dalam perjanjian penutup, ya. Karena kan udah ada perjanjian lama dan perjanjian baru dibikin oleh pesundal dan pemungut cukai. Nah, si Tatang Bangkotan ini, ya, Bangkotan campur pikun, ya, ini membuat PP, ya, perjanjian penutup antara lo anak iblis dengan iblis bapak lo, iblis yang kau jadikan ilah, yang kau jadikan sesembahanmu, ya. Tuliskan di dalamnya di mana pelantikan saya sebagai Tuhan nenek lampir berpasangan dengan Tuhan kakek lampir. Siapa yang menyebut lo utusan iblis? Emang sejak kapan iblis sesembahanmu itu mengutus lo? Yang ada itu Tuhanku itu mengutusmu. Tetapi dalam perjalanannya kau memilih menjadikan iblis sebagai sesembahanmu. Berarti di saat itu kamu menjadi sekte, gerombolan sekte, ya. Kubangan-kubangan, tempurung-tempurung kelapa yang najis itu, di mana kau doyan memamerkan kesesatan. Ke-IQ-anmu yang 200 tapi segot, penjilatanmu terhadap iblis. Disitulah kau mulai, ya, tidak menjadi utusan Tuhan lagi. Dan itu pilihanmu, gak masalah. Siapa yang protes? Justru saya di sini tegaskan bahwa saya memviralkan, membuat kesektianmu terkenal, Tatang. Harusnya kau berterima kasih ada saya yang bisa memperkenalkan kesektianmu dengan baik dan tuntas. Itu. Coba siapa yang bisa seperti ini di room ini kecuali saya. Harusnya kau berterima kasih ke saya bawa mahar ayam cemeni. Adiani idiot, ya, nenek-nenek peot. Kamu tuh harus ngerti, menyebut assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin itu bukan bersolawat, ya. Itu adalah ucapan yang menandakan bahwa kita itu kepada seluruh orang beriman kepada Allah ini bersaudara dan mencintai. Seperti dalam hadis ada keterangan, innamal mu'minuna ikhwatun, sesungguh orang-orang beriman itu bersaudara. Fa'aslihu baina ahawaikum, ya. Saling bersikap solehlah sesama saudara ini. Nah, jadi assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin itu aku pun mengucapkan, dan itu bukan berarti sholawat, ya. Kalau sholawat itu diperintahkan dalam Al-Quran itu innallaha wa malaikatahu yusholluna ala nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu alaihi wa sallimu taslima. Jadi sholawat itu diperintahkan kepada Nabi, ya. Kepada kita sesama orang Islam itu bukan bersolawat, kita saling mendoakan, saling berbuat baik, saling bersikap soleh, ya. Nah, kalau sholawat sendiri khusus untuk Nabi, ya. Nggak ada sholawat kepada selain Nabi. Di dalam sholawat mengucapkan assalamu alayna itu kan bentuk sholawat, bukan. Itu bentuk kita mendoakan keselamatan. Mendoakan keselamatan itu bukan berarti memberi sholawat. Kalau aku mengatakan, hei Adiani, mudah-mudahan kau selamat, ya. Assalamualaikum misalnya, atau assalam padamu. Apakah itu memberi sholawat? Itu bukan sholawat itu.
Kalau salawat itu Allahumma sholli, ya. Allahumma sholli. Nggak ada Allahumma sholli ala Adiani, nggak ada. Yang ada mungkin Allahumma laknat si Adiani ini, mungkin bisa itu. Kalau Allahumma sholli nggak ada, ya. Allahumma sholli itu khusus kepada Nabi. Wa wa ali Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Jadi sholli di sini, sholawat ini hanya kepada Nabi Muhammad, wa ali Muhammad. Tidak ada kepada orang-orang ini. Kalau yang lain itu assalamu alaina. Jadi assalamu alaina sama seperti aku assalamualaikum. Semoga keselamatan. Bukan sholawat itu. Ngerti nggak kamu mana membedakan ucapan sholawat dan assalamualaikum? Kalau assalamualaikum kamu artikan sholawat, berarti semua manusia itu disolawati semua dong, ya. Setiap orang di atas mimbar mengatakan atau kita berkunjung ke rumah orang lain, assalamualaikum. Apakah saya itu memberi sholawat pada orang itu? Assalamu alaina wa ala ibadillah sholihin. Apakah kamu memberi sholawat? Kamu yang geblek ya memahami penjelasan agama. Orang mengucapkan mendoakan selamat, kamu bilang beri sholawat. Sholawat itu khusus kepada Nabi dan keluarganya. Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad. Kamu artikan di dalam sholat mentang-mentang ada assalamualaikum itu memberi sholawat kepada semuanya. Inilah kamu yang sebenarnya idiot beragama. Dasar kamu ini ngaku-ngaku dokter padahal perwujudan orang idiot, ya. Kamu mengatakan nggak ada, aku ngaku-ngaku Maharatu, tapi kamu ngaku, aku ini utusan Allah, aku ini rupanya Allah di dalam hidup ini. Protes. Kamu kan ngomong gitu kan? Wah, alat plus bener kau. Nuduh-nuduh iblis lagi bapakmu itu sebagai pengutus. Sejak kapan iblismu jadi pengutus? Astagfirullah. Kau ini siapa? Abdullah Dajjal juga nggak layak. Karena kau hujat juga Dajjal. Ya Allah. Kau hujat juga Allah. Berdusta mengatasnamakan firman. Perkataan daripada Allah. Mengatakan bahwa Allah tidak pernah memerintahkan mensalawati umat Islam di luar Nabi dan Rasul. Jadi begitu Allah memerintahkan untuk melaknat kepada umat Islam di luar Nabi dan di luar Rasul. Seperti itu yang terjadi. Karena kontraproduktif daripada sholawat itu adalah pelaknatan dari Allah. Murka dari Allah, siksa dari Allah. Ya benar, Kunyuk Paulus itu memang tidak akan pernah ya berani menyatakan salawat itu adalah lafal pujian, lafal penghormatan, lafal memuliakan, lafal mengkuduskan, ya mengkuduskan ruh umat Islam, memuliakan jasad umat Islam, memuliakan di sisi Allah. Ya, bahwa salam, sapaan, rahmat, berkah dari Allah senantiasa menyertai umat Islam. Tidak hanya yang level Rasul dan Nabi, tetapi seluruh umat Islam di belahan bumi ini, termasuk umat Islam dari bangsa jin. Semuanya Allah salawati, semuanya Allah puji, dan tidak akan mungkin melaknat. Kalau kamu menyatakan lafal tahiyyat itu bukan lafal salawat, tetapi adalah lafal laknatan, maka lagi-lagi kau berdusta atas nama firman. Kau menghujat Allah yang memiliki firman. Lanjutkan aja, lanjutkan. Ya, karena itu termasuk mengunggulkan sektemu. Jadi upah dosa, upah maut, upah najis, upah gelap yang kau dapatkan levelnya al-akbar, maha besar, karena jatuhnya langsung penghujatan terhadap Tuhan. Mendoakan, jadi solu dengan lafal da'a adalah sama, mensolawati dengan doa itu sama, memuji dengan mengemis-ngemis itu sama. Jadi kalau kamu mengatakan solu itu sama dengan mendoakan, berarti Allah itu mendoakan Nabi dong, karena ada lafal salawat di situ.
Di mana lafal doa di dalam tahiyat awal, tahiyat itu, lafal tahiyat itu, di mana lafal ada doa di situ? Kita mendoakan kepada Rasul, kemudian mendoakan kepada umat Islam, yang mana lafal doa di situ? Saya mendoakan Rasul, ya, mendoakan kepada umat Islam yang lainnya, yang bukan Rasul. Saya doakan supaya Rasul moga-moga selamat. Moga-moga selamat. Emang ada Rasul yang gak selamat? Emang ada umat Islam yang gak selamat? Tidak disebut umat Islam itu kalau gak selamat, Bunggul. Jadi tatang laknatullah alaihi itu artinya saya mendoakan kamu. Tatang laknatullah alaihi. Jadi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Adiani Adil Sallallahu Alaihi Wasallam, sama artinya mendoakan Adiani Adil. Begitu. Jadi kalau si Tatang la'anatullah alaih berarti si Tatang didoakan. Bahwa dalam salam kami, bahwa dalam kami menyapa, di situ tercantum juga lafal salawat. Kenapa lo yang protes? Hah? Lo bikin aja salam dari iblis teruntuk untuk si Tatang. Sapaan dari iblis, dari Dajjal senantiasa menyertai si Tatang. Wangsitan iblis senantiasa menjamah Tatang, menggerayangi Tatang. Itu lo bikin sendiri, khas sektemu gitu loh. Jangan mau kalah dengan salam kami yang juga menjadi lafal salawat. Ya sudah, silakan kau jelaskan gama lo itu. Ajaran gama kacau balau, ajaran celaka wailun lo itu, silakan. Saya siap bantu ini. Saya viralkan ini ajaran gamamu kacau balau itu, ajaran celaka, ajaran wailun, ajaran non-Islam yang tidak selamat. Ya. Adinul ad-dajjal al-masih la'natullah alaih. Ajaran pekok. Bahwa kami mensalawati, ya, mensalawati bukan hanya kepada yang masih hidup, tetapi juga kepada yang sudah meninggal, ya. Itu kami salawati. Kepada ahli kubur kami salawati. Kami berikan salam, kami berikan salawat, ya. Kami mengirimkan salam dari Allah untuk ahli kubur. Itu adalah budaya Islam yang kami terapkan. Bahwa bahwa ritual-ritual sektemu itu bertolak belakang dengan budaya kami, ya so silakan. Nafsi-nafsi kita beda pilihan kan? Seperti itu. Ya, aku menuduh kamu iblis karena kamu memulai dengan mengatakan aku ini Khalifatul Masihud Dajjal, ya. Nah, kamu menuduh aku Khalifatul Masih Dajjal, maka aku ya layak dong menuduh kamu juga iblis, ya. Kamu itu iblis. Kenapa kami umat Islam ini, ya, mensalawati, menyalami, mengirimkan salam dan sapaan dari Allah, berkah dan rahmat dari Allah kepada seluruh umat manusia, ya. Karena ajaran Islam ini menjadi rahmat bagi seluruh alam, ya. Bahkan bukan hanya sesama kami manusia, sesama kami muslim juga di bangsa jin itu juga termasuk di dalamnya, gitu. Batu juga muslim, hewan, tumbuhan juga muslim, malaikat juga muslim. Kenapa? Matahari, langit dan bumi dan seisinya juga muslim. Kenapa kalau kami mensalawatinya? Kaumnya Rasulullah Muhammad, ya, sampai akhir hayat beliau tetap menyebutnya sebagai umatnya. Ummati, ummati, ummati. Artinya di lisan Rasulullah, walau beliau tahu kaumnya ini akan berpecah menjadi sekte yang non-Islam sepeninggalnya, ya, menjadi ahli neraka sepeninggalnya, tetap beliau berdoa kepada Allah agar semua kaumnya ini mau menjadi umatnya, agar semua kaumnya ini
agar takdir, ya, ketetapan Allah bahwa ada perpecahan pada kaumnya ini berpindah menjadi takdir Allah yang lain, bahwa seragam kaumnya ini menjadi umatnya. Tidak ada lagi perpecahan pada akhirnya nanti. Itulah lisan daripada Rasulullah, dan kami sebagai umat Islam, ya, juga meneladani beliau, berusaha ittiba. Beliau tidak pernah melaknat yang disebutnya domba sesat di zamannya, yang disebutnya kafir jahiliyah. Beliau tidak pernah mengatakan, bahkan kepada pamannya yang terang benderang memeranginya. Pernahkah Rasulullah Muhammad itu melaknat, laknatullah alaih, kepada Abu Lahab? Ya, nggak pernah beliau berucap seperti itu, karena beliau senantiasa berharap, berdoa semoga pada akhir hayatnya, ya, pamannya itu dan semua dedengkot kafir jahiliyah di zaman itu mau menjadi umatnya, memiliki kadar keimanan walaupun hanya sebiji sesawi, karena itu menjadi modal umat Islam yang paling minimal gitu. Bahwa ada riwayat Rasulullah pernah membalas perkataan dari kafir Zionis yang memberikan ucapan kepada beliau, assamu alaika, ya. Beliau itu enggak mengatakan laknatullah alaih ke dia. Dia cuma bilang wa alaika, dan teruntuk untukmu juga seperti itu. Kalau kau bilang aku celaka, kau celaka juga, kan gitu. Bukan malah menyampaikan laknatan kepada si kafir Zionis itu, gitu. Laknat Allah menyertaimu kafir Zionis, karena sudah menyapa saya dengan assamu alaika. Itulah karena kamu beragama itu berdasarkan asumsimu, bukan berdasarkan ajaran dari Ahlul Bait yang benar. Maka kamu katakan kamu memberi salam itu adalah memberi salawat. Kalau aku mengatakan memberi salam itu bukan memberi salawat. Memberi salam itu mendoakan keselamatan, ya. Jadi kalau aku mengatakan kepada kamu assalamualaikum adiani geblek, itu bukan berarti aku ini mengatakan pada kamu itu salawat, bukan. Kalau salawat itu begini, Allahumma sholli ala Muhammad. Tidak ada aku mengatakan Allahumma sholli ala adiani geblek, nggak ada, ya. Allahumma sholli itu hanya kepada Muhammad wa ali Muhammad. Nah, kamu mengatakan kami sholawat kepada seluruh orang Islam, itu kan agama kamu. Kamu kan Islam menurut asumsimu. Kalau aku Islam ini menurut rujukan atau menurut petunjuk dari orang-orang yang direkomendasikan oleh Allah. Jadi aku beragama tidak berasumsi menurut pemikiranku sendiri. Kalaupun ada asumsi itu hanya terbatas untuk agar melancarkan memahami yang benar. Bukan agama itu diatur-atur menurut mauku. Tapi aku mengikuti maunya Allah yang dicontohkan oleh yang diutus oleh Nabi Muhammad, dan dijaga keberlangsungan agama ini supaya tetap tegak oleh pelanjut-pelanjut imam-imam sesudah Nabi. Jadi kami ini mengikuti yang selalu dijaga benarnya, tidak dikontaminasi atau tidak dicemari oleh cara berpikir kita yang mau-maunya kita. Nah, kamu kan beragama menurut maumu, maka kamu salam ini menurut kamu itu salawat, ya. Kamu salam kepada orang di kubur memberi salam, kepada orang hidup memberi salam, menurut kamu itu salawat. Kalau menurutku itu bukan salawat, itu hanya memberi salam, memberi doa keselamatan saja, ya. Kalau salawat itu khusus pada Nabi, seperti diperintahkan, ya ayyuhalladzina amanu shollu alaihi wasallimu taslima, innallaha wa malaikatahu yusholluna ala nabi, ya. Itu. Jadi tidak ada keterangan dalam Quran itu innallaha wa malaikatahu yusholluna ala syairil muslimin, nggak ada. Saat salawat kau khususkan kepada muslim kelas Nabi dan kelas Rasul, ya. Terus selain itu apa dong? Berarti lafal laknatan kalau begitu, karena pilihannya hanya itu. Kalau kita menolak memuliakan, kalau kita menolak mengkuduskan, berarti pilihannya adalah menajiskan dan menghina dinakan. Menajiskan dan menghina dinakan, itulah lafal laknatullah alaih. Laknatullah alaih
laknat Allah senantiasa menyertaimu. Laknat Allah teruntuk untukmu, Tatang. Itu dua kutub itu. Jadi saat kamu mengatakan umat manusia ini tidak pantas disalawati, maka berarti umat manusia ini hanya pantas dilaknat. Sejak kapan ada lapar doa mudah-mudahan? Emangnya kau kira Tuhan itu mudah-mudahan? Tuhan sudah menjanjikan, ya, menjanjikan dan tidak pernah ingkar akan mengabulkan doa-doa. Kalau kamu mengatakan semoga-semoga, itu artinya kamu membuat ruang di mana Allah tidak mengabulkan doa-doa makhluknya, doa-doa abdul-abdulnya, hamba-hambanya, khalifatullahnya, waliullahnya, habiballahnya, abdullahnya. Mana ada orang berdoa semoga Allah mengabulkan? Berarti kamu mengatakan ada masanya, ada waktunya Allah itu gak mengabulkan dong. Padahal Allah sudah menjanjikan dari sifatnya saja, asma wa sifat, nama yang sekaligus menjadi sifatnya, menjadi pekerjaannya, bahwa Allah itu adalah Sang Maha Pengabul. Bahkan kau inginkan nerakanya, kau inginkan laknatan, kutukan dan siksanya, murkanya, dikasih cash, ya, dibalas kau setimpal, dikasih kau neraka, ya, dikasih kau siksa kubur. Apalah yang tidak dikabulkan oleh Allah? Kau minta siksanya aja dikasih, apalagi nikmatnya. Sampai kau mengatakan semoga-semoga. Adiani, baca tuh sendiri Al-Ahzab ayat 56 itu. Apakah salawat itu disuruh kepada siapa? Kamu berpendapat salawat itu kepada seluruh manusia, ya? Salawat itu khusus kepada Nabi. Tuh baca tuh, ya. Ya ayyuhalladzina amanu shollu alaihi. Hi itu siapa? Ya. Apakah kamu termasuk di situ hi itu? Itu hanya khusus kepada Nabi, ya. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Nah, Nabi kan? Nabi satu. Ya ayyuhalladzina amanu, ya ayyuhalladzina amanu, bukan apa namanya? Ya apa? Ya ayyuhalladzina berarti orang iman itu semuanya diperintah gitu ya. Bukan satu orang ini. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, shollu alaihi, bukan shollu alaihim, ya. Nah, hi di sini tetapi memang di dalam contoh yang diperintahkan Nabi itu dalam bentuk Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad, dan keluarganya kita tidak termasuk. Jangan berharap kita ini kalau saat orang bersalawat itu kita itu kecipratan. Kita bukan orang yang berhak, ya. Nah, adapun kita sesama kita yaitu assalamualaikum, assalamu alaina. Assalamu alaina itu bukan sholawat, itu mendoakan supaya kita selamat. Sholawat itu untuk yang mulia. Untuk siapa itu? Untuk Nabi dan keluarganya. Ya, keluarganya pun tidak semuanya, Habib-habib itu tidak termasuk. Nah, kalau untuk Nabi dan keluarganya ini tidak termasuk kita semua, kamu mau melebarkan pemahaman. Menurut kamu, jadi apa melaknati? Bukan melaknati kepada yang lain, bukan. Ya, hanya kita harus tahu siapa Nabi dan siapa kita. Jangan kita ingin merasa bahwa kita ini sejajar dengan Nabi dalam posisi. Tidak. Kita ini orang yang hina. Kita ini orang yang berlumuran dengan kesalahan dan dosa. Kalau Nabi dan keluarga ini orang yang suci, orang yang bersih, ya. Innama yuridullahu liyudhiba ankum rijsa ahlal bait. Mereka itu yang tergolong ahlul bait. Ahlul bait menurut Allah, ya. Yang oleh Allah itu yuridu liyudhiba, Allah menghendaki hilang dari mereka itu kesalahan-kesalahan itu, rijsa itu. Kalau kita ini banyak rijsa, kita ini banyak dosa, ya. Jangan kita ingin diposisikan seperti Nabi mendapat hak sholawat, nggak ada. Kita ini hanya saling mendoakan, assalamualaikum, assalamu alaina. Kalau yusoluna, kalau bersolawat, ala Nabi, bukan kepada yang lain-lain, ala Nabi, bukan ala kuli muslim, bukan.
Kenapa kau yang sewot? Memangnya saya ahli tafsir? Saya ahli penerjemah? Kalau saya sekedar mengutip apa yang menjadi tafsiran atau terjemahan dari para pakarnya, kenapa lo yang sewot? Kau gugat sono para ahli tafsir, para ahli penerjemah yang tidak pernah melafalkan, tidak pernah menyatakan lafal salawat itu adalah lafal doa, menyamakan lafal salam ataupun sapaan dari Allah itu, ya, penyapaan dari Allah itu, salam dari Allah itu adalah lafal doa. Berarti kalau Allah menitipkan salam, menyampaikan salam kepada kita, berarti Allah mendoakan kita. Kenapa kau gugat ke saya? Saya ini bukan ahli tafsir. Saya bukan ahli penerjemah. Kalau kau mengatakan ahli tafsir atau ahli penerjemah di Indonesia ini syarat keliru, ya, ada banyak yang keliru, ya, itu sah-sah saja, namanya juga tidak maksum. Tidak diurapi, tidak diislahkan. Jadi sepintar-pintarnya, secerdas-cerdasnya, sekritik-kritisnya saya sebagai umat Islam yang memilah-milah mana yang keliru, mana yang enggak. Loh, saya bisa memetakan itu. Kalau lo nggak bisa, ya memang pantas. Saya kan bilang kamu kelasnya kelas cebong, ya. Sok-sokan sedari tadi itu mencoba mengajarkan burung untuk terbang kamu. Jadi sholawat itu hanya berlaku kepada Rasulullah Muhammad dan keluarganya. Sementara kepada Rasulullah Ibrahim yang sama-sama di dalam lafal tahiyat beserta keluarga Rasulullah Ibrahim itu bukan disalawati tetapi didoakan. Bablas kamu. Dan ingat, saya nggak pernah menuduhmu, bahkan jangankan sebagai iblis, kau tahu itu Tatang. Saya tidak pernah berani untuk menghujatmu, memfitnahmu, menyatakan kau iblis, si ilah, si bapak, si sesembahan yang palsu, yang batil, yang nggak benar itu. Bahkan kelas setan aja nggak pernah aku berani memfitnah kau, karena lagi-lagi nggak level kau Tatang, ya. Setan itu levelnya rasul, Mesias palsu, nabi palsu, tukang sihir, jago nyihir. Kalau si Tatang hanya jagonya sebar kentut busuk kok ngaku-ngaku setan, sok-sokan pula ngaku iblis. Iblis itu maha penyihir. Jadi sihir daripada iblis itu kelasnya jauh di atas kelas setan. Nah, kau apa yang kau punya? Lagi-lagi ini si kentutnya setan aja belagu, songong habis kau. Sejak kapan saya berani menghujatmu, memfitnahmu, memaki-maki kau, ya, menyatakan kau beragama? Buru-buru kau beragama Tatang, bahkan kau nggak bertuhan. Jadi mustahil kamu menganut ajaran Tuhan. Ajaran agama satu dan satu-satunya hanya ajaran Islam. Ad-dinullah hanya ad-dinul Islam. Ad-dinul Hanif hanya ad-dinul Islam. Gak ada sejarahnya sekte lo itu menjadi ajaran Tuhan. Ajaran iblis, ajaran gama kacau balau, ajaran wa'ilun, ajaran non-Islam yang gak selamat itu menjadi ajaran Tuhan. Permisi, permisi. Najis hukumnya buat saya untuk menghujat kau, memfitnah kau beragama, bahkan kau nggak bertuhan. Tahu lo. Kau tidak pernah menghujat, tapi kau yang memulai. Mengucapkan si, aku tidak pernah kepadamu mengucapkan si Adiani, kecuali kau mendahului mengucapkan si Tatang. Sehingga aku membalas dan mengucapkan si Adiani. Yang mengucapkan kepadaku aki-aki lemot, kamu duluan. Sehingga aku mengucapkan kepada kamu nenek-nenek lampir. Ya, nah, aku selalu menghormatimu. Apakah kamu mengaku dokter, tapi kamu memulai dengan perilaku kamu yang bersikap rongsokan, akhlak kamu rongsokan, maka aku mau membalas, ya. Nah, kamu mengatakan aku tidak pernah, kamu yang memulai mengatakan. Coba buka hari ini saja. Siapa yang lebih dahulu tiba-tiba melaknat kepada kamu? Aku dulu atau kamu dulu kepadaku? Kamu dengan begitu membuka langsung mengatakan, si Tatang ini Khalifatul Masihud Dajjal. Kamu yang mengatakan pada aku Khalifatul Masihud Dajjal.
Maka aku mengatakan kamu itu nenek ODGJ, dokter ODGJ, idiot, yang sebagai perwujudan iblis. Karena kamu di PN-PN yang dahulu pernah mengatakan bahwa aku ini adalah utusan Allah, kata kamu. Aku ini rupanya Allah di dalam kehidupan manusia sekarang ini, menurut kamu. Jadi kamu merasa sebagai perwujudan Allah menurut kamu, ya. Aku ini ditugaskan memakmurkan. Itu kan kamu sendiri ngomong kan. Terus kamu tutup dengan ujung-ujung ucapan kamu, protes. Mau apa? Protes, kata kamu. Ya. Kamu kan menantang sama aku. Aku mau protes, kamu berkata begitu. Berarti kamu merasa utusan Allah. Utusan Allah dari mananya? Lebih tepatnya aku bilang kamu itu utusan iblis. Maka kamu itu iblis. Saat kami mensalawati sesama kami Abdul yang soleh, ya, seperti kau Abdul yang futur, ya, Abdul yang mungkarat, yang Abdul ad-Dajjal al-Masih la'natullah alaih, ya. Jangan kau kira itu kami mendoakan kau, Tatang. Abdul ad-Dajjal al-Masih Tatang laknatullah alaih itu bukan mendoakan kau, ya. Kami mensalawati sesama kami Abdul yang soleh, baik yang sudah meninggal maupun yang masih hidup, tidak butuh menyebutkan satu persatu nama beliau. Karena itu sudah mengcover, ya, sudah merangkum keseluruhan yang disebut hamba-hamba yang soleh, baik dari bangsa manusia maupun bangsa jin. Nah, selamat datang. Lo direkomendasikan juga oleh Allah sebagai finnar, ahli neraka, al-jahannam laknatullah alaih. Dan jangan dikira, ya, hidup kekalmu di neraka itu hanya sekedar transit, temporer, ya, bakal diangkat ke surga. Tetapi itu permanen, kekal, abadi, selamanya. Hidup kekal loh. Siapa yang gak bangga hidup kekal? Itu menjadi ekspektasi terbesar dari sesamamu kunyuk Paulus. Hidup yang abadi, hidup yang kekal selama-lamanya. Nah, selamat itu. Ekspektasimu, impianmu itu sejalan dengan ekspektasimu nanti, oke? Tuh, baru saja kamu mengatakan aku tidak pernah melanati kamu, tapi kamu mengatakan kamu Abdul Dajjal yang su'u, kata kamu kan? Kamu itu berbicara itu pelintat-pelintut. Di satu sisi ngomong A, di sisi lain ngomong B. Di PN sebelumnya mengatakan aku tidak pernah melanati kamu. Nah, padahal kenyataannya baru saja kamu ngomongi gitu, aku nggak pernah melanati kamu. Tapi kamu sendiri mengatakan aku melanati Abdul yang su'u seperti kamu. Nah kan, jadi omongan kamu itu kontroversi. Di satu sisi kamu itu ngomong sebelah kiri, di saat lain ngomong sebelah kanan. Tidak tepat. Di mana kamu itu diem? Karena kamu itu berubah-ubah, ya, kontradiktif, tidak selalu konsisten. Makanya kamu itu sebagai orang yang depresi, yang tidak punya prinsip, tidak punya konsistensi, tidak punya keteguhan. Di mana kamu itu berpijak? Nah, kamu mengatakan aku ahli neraka. Ya boleh jadi, kenyataannya aku oleh Allah diselamatkan. Kalau kamu sendiri yang jadi ahli neraka, ya saya tidak tahu. Mungkin saja bisa terjadi. Saya tidak menuduh kamu itu pasti ahli neraka. Saya tidak tahu, ya. Tapi kalau kamu jadi ahli neraka, ya siapa tahu, bisa saja. Nah, kamu bilang aku ahli neraka. Ya siapa tahu juga, kenyataannya aku nanti yang bahagia di sana, kamu nanti yang teriak-teriak. Iya, aku di sini kepanasan. Rasain lo, kataku. Jangankan Rasulullah, ya, Muslim level Rasul dan Nabi, Muslim yang bukan Rasul dan bukan Nabi, tidak ada yang menolak mensalawati umat Islam lainnya, baik yang sudah meninggal maupun yang masih hidup, baik dari bangsa jin maupun bangsa manusia. Tidak ada. Jadi kalau kamu mengaku meneladani Rasulullah, itu namanya taqiyah kamu, Kesektianmu memang mendoktrinkan itu,
membrainwashkan, mencuci otakkan demikian, ya, bahwa kamu harus mengatakan meneladani Rasulullah hanya di lisan saja. Tetapi fakta di lapangan nol besar. Justru kamu menolak untuk mensalawati. Justru kamu menolak apa? Kamu doyan memeta-metakan, membeda-bedakan, mendiskriminasikan hamba-hamba Allah. Kamu mengkotak-kotakkan hamba-hamba Allah. Allah sendiri memerintahkan untuk mensolawati seluruh abdi-abdi yang soleh, seluruh umat Islam, mu'minin wal mu'minat, muslimin wal mu'minat. Tetapi kamu berani babi, ya, menyatakan hanya kepada Nabi dan Rasul, itu pun hanya dari jenis manusia. Jenis jin gak pantas disalawati, gak pantas dikirimkan salawat dari Allah, pujian dari Allah, penghormatan dari Allah, pemuliaan dari Allah. Sama sekali tidak pantas itu. Itulah ciri dari kesektianmu. Lagi-lagi tergenapi apa yang saya nubuatkan tentang kesektian lo, Tatang. Jadi terkabul kan? Benar, satu persatu. Semakin kamu semakin kamu terus bertahan dengan merespon saya, maka semakin terbuka sekte-sekte, ciri-ciri dari kesektianmu itu. Semakin valid kesektianmu. Gak lari lagi dari situ itu. Saran saya tadi itu, Tatang, kesektianmu itu jangan menurut lo, karena kamu IQ-nya 200 segot. Ya, kesektianmu itu harus banyak mengadopsi saran-saran dari saya. Itu jika kamu benar-benar ingin unggul, ya, terkemuka wajihah, bukan hanya di bumi, bukan hanya di langit, ya, tapi kelak di akhirat, ya. Jadi kamu nanti dapat predikat ijazah di akhirat tuh, sebagai gerombolan futur terbaik. Jadi ambil kehendak saya, ya, jangan kehendak kau, Tatang, karena kau kelasnya kelas wow, auzubillah min zalik. Menurutku, menurut Cebong Paulus, emangnya saya harus imani menurut Cebong Paulus? Menurutku. Lo siapa? Kau itu Cebong Paulus. Paulus saja yang setanmu nggak level buat saya, ya. Iblis saja yang kau jadikan sesembahan itu nggak level saya imani. Ngapain juga cebong-cebong, kentut-kentut, kunyuk-kunyuk Paulus kok saya imani. Ya, maka kau bakar lafal-lafal yang lain itu. Jadikan Al-Quran itu hanya Al-Ahzab tadi, ya. Hanya itu doang yang disebut qala Allah, hanya itu doang yang disebut firman. Sama persis dengan si buta kau, ya, yang meraba gajah. Kau baru meraba kupingnya, kau sudah berani menyimpulkan bahwa gajah itu tipis dan lebar, padahal itu baru secuil daripada gajah, baru telinganya doang itu. Sama aja itu. Kalau kamu menyebut firman itu hanya surah Al-Ahzab ayat sekian-sekian itu artinya kamu menafikan ayat-ayat yang lain. Lafal-lafal salawat di dalam lafal salat itu juga kau dustakan, kau ingkari. Dan parahnya sebenarnya, yang kalau memang kau mengingkari sesuatu tetapi kamu tidak membawa brand muslim, wajar. Tetapi kau membawa identitas muslim, mengatasnamakan apa yang kau sampaikan itu adalah firman. Bagaimana mungkin Allah itu tidak adil, hanya mensalawati nabinya saja, hanya mensalawati rasulnya saja, padahal itu bukan takdir, free will. Tidak ada dari kami ini yang memilih untuk tidak dipilih sebagai nabi. Kenapa kami tidak disalawati oleh Allah? Kenapa kami harus dilaknat karena tidak disalawati? Kenapa kita tidak disucikan, disucikan ruh dan dimuliakan oleh Allah? Kenapa kami harus dinajiskan dan dihina-dinakan hanya karena kami bukan nabi, bukan rasul? Betapa tidak maha adilnya Tuhan kalau begitu, Tatang. Adiani, kamu ngotot, ya, bahwa Allah tidak ada melarang salawat kepada semua manusia. Cuman dalil salawat kepada manusia ini mana? Kamu dari tadi ngomong begitu cuman pakai assalamu alaina wa ala ibadillahi sholihin. Aku bilang assalamu alaina itu doa keselamatan. Kalau doa keselamatan itu bukan salawat, ya. Salawat itu pada Nabi. Nggak ada ulama manapun mengatakan salawat itu selain kepada Nabi. Aku baru dengar dari kamu. Yang salawat itu semuanya pada Nabi. Kalau sesama kita ini mendoakan,
Tidak semua sholawat ini, tidak semua doa ini sholawat. Tapi sholawat memang salah satu doa, ya. Tapi doa di sini khusus untuk Nabi. Jadi Nabi itu didoakannya dengan cara bersolawat. Kalau kepada sesama kita tidak. Makanya kita mengucapkan sholawat ini menjadi salah satu zikir dan berpahala. Kita disarankan selalu mengucapkan Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad. Maka di Syiah itu dibudayakan. Setiap kalimat Nabi Muhammad disebut, setiap kalimat keluarga Nabi Muhammad disebut, selalu berteriak orang-orang itu, Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad. Nggak ada. Teriak misalnya, Allahumma sholli ala kulli muslimin. Nggak ada. Allahumma sholli ala kulli muslimin. Itu nggak ada, ya. Kamu saja tiba-tiba mengartikan assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin sebagai bentuk sholawat. Dalil dari mana? Ya, kamu bilang pemahaman dari tafsir. Tafsir yang mana yang memahami bahwa assalamualaikum, assalamu alayna itu sebagai ucapan sholawat? Itu hanya ucapan mendoakan kita sesama kita aja. Nggak ada ulama mengatakan saat berpidato atau saat berceramah, saya akan bersolawat kepada kalian semuanya. Assalamualaikum. Ya, assalamualaikum itu bukan bentuk bersolawat kepada semuanya. Assalamualaikum itu doa keselamatan kepada kita semuanya. Dan salam. Salam itu apa? Salam itu bukan solawat. Salam itu doa menyelamatkan. Nggak ada mengatakan, ayo ucapkan solawat kepada seluruh yang hadirin. Allahumma sholli ala kulli hadirin fi hadal majlis. Nggak ada. Ya. Yang ada itu assalamualaikum. Apa itu? Salam. Jadi ucapan salam sama salawat beda. Jangan diartikan dalam satu pemahaman. Ini kamu yang memahami agama dengan dengan salah kaprah, tapi merasa paling benar dan sok berdalil paling unggul, ya. Padahal kamu itu kacau balau. Lebih jauhnya kamu merasa utusan Allah. Makanya aku bilang kamu itu utusan iblis. Karena sudah berani-berani mengatakan aku ini utusan Allah. Ya, nggak ada orang lain berani mengatakan utusan Allah selain kamu yang aku dengar saat sekarang ini. Ya. Nah, kamu berani mengatakan kamu utusan Allah, kenyataannya kacau balau pemahaman kamu, maka aku lebih tepat mengatakan kamu itu utusan iblis atau perwujudan dari iblis itu sendiri. Karena kamu berkatanya pun pelintat-pelintut, ya, kontradiktif. Di satu sisi mengatakan tidak pernah melaknati kamu, di sisi lain kerjaan kamu melaknati terus sama aku. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Berarti lafal salawat hanya kepada Rasul dan keluarganya, sementara bukan kepada Rasulullah Ibrahim beserta keluarganya. Jadi apa itu? Itu diskriminasi namanya. Kalau kamu membeda-bedakan yang disebut Rasul. Rasulullah Muhammad, Rasulullah Ibrahim, keduanya Rasul ini dan keluarganya disalawati. Keluarganya ini bukan Rasul, tapi juga disalawati. Tetapi kamu tadi mengatakan hanya kepada Nabi. Lalu keluarga Nabi kan bukan Nabi. Tapi kenapa Allah mensalawati? Artinya kau sendiri membawa dalil yang khasnya memang seperti dengan kakek moyangmu sekte Khawarij itu, sekte Rafidah itu, Rafidah ya. Yang membawa-bawa dalil tetapi memelintir itu. Masuk kanan keluar kiri. Kamu membaca lafal-lafal Tuhan itu hanya sampai di tenggorokanmu saja. Masuk kanan keluar kiri. Ampas yang kau sampaikan itu. Gak ada isi sama sekali. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Itu keluarga Rasul. Keluarga Rasul itu memang Nabi. Keluarga Rasul itu memang Rasul. Kenapa Allah salawati? Maka kau rubah lafal salawat itu jadi da'a. Lafal da'a jadi sallu. Karena kamu memutarbalikkan apa yang disebut sallu dengan da'a. Salawat dengan doa. Kamu ganti aja, jadikan juga itu menjadi doa ajang doktrin ya, brainwash ya, cuci otak di sektemu itu.
Putar balikkan terus apa yang disebut sallu dengan doa. Salawat dengan doa itu kau putar balikkan. Kau bikin muntah-muntah tuh, pusing tuh. Gak bisa lagi membedakan apa yang disebut salawat dengan apa yang disebut dengan doa. Ya jelas saya tidak pernah melaknat kau. Saya hanya mengirimkan laknatan Allah kepadamu. Tatang laknatul alaih itu berarti bukan saya yang melaknat. Kalau saya yang melaknat itu laknatul adiyani adil. Terlaknat kau itu, saya nggak perlu bawa-bawa lafal Allah di situ. Tatang terlaknat kau. Nah itu baru laknatan dari saya. Kalau saya membawa-bawa lafal Allah berarti Allah yang melaknat. Saya hanya menyampaikan. Saya kurirnya tahu kau. Maka lagi-lagi tergenapi ya. Tergenapi nubuatan-nubuatan saya ya. Bahwa si Tatang ini memang kelasnya kelas apa ya? Kelas pendusta ya. Tidak mendengarkan seutuhnya VN-VN yang ada terus berani menyimpulkan. Dia itu sudah terang-terangan mengatakan bahwa dari VN-VN saya yang dia dengar itu paling buncit-buncitnya doang. Kemudian berani menyimpulkan bahwa itu menjadi inti dari apa yang saya sampaikan. Coba. Mana ada Allah menitipkan suruh melaknat aku lewat kamu. Mana ada ya. Kamu saja yang merasa paling yang menyuruh melaknat aku itu bukan Allah, iblis. Makanya aku bilang lebih tepat kamu itu utusan ataupun ya perwujudan dari iblis. Ngaku-ngaku utusan Allah. Masa Allah menyuruh melaknat aku? Hah? Kamu ucapkan melaknat itu katanya sebagai apa? Sebagai Allah melaknat yang kamu ucapkan. Kok bisa-bisanya? Mana dalilnya? Allah menyuruh melaknat lewat kamu. Hah? Itu kalau iblis menyuruh kamu itu melaknat-laknat, itu bisa. Makanya aku katakan kamu itu lebih tepatnya utusan iblis alias kamu itu iblis. Kenapa boleh jadi? Saya tuh nggak pernah si Tatang ya. Hanya sekedar menduga-duga, berprasangka, nuduh-nuduh kau. Katanya dengar-dengar kau diupahi dengan upah neraka, ya. Kau diganjar dengan neraka, ya. Kau meminta neraka kemudian diganjar neraka. Saya nggak pernah mengatakan bahwa itu kemungkinan. Enggak. Saya pastikan. Kau minta neraka dikasih neraka. Kau minta dilaknat oleh Allah, dikasih laknat kau. Ya, kau undang murka Allah, dikasih murka kau. Tenang aja. DP-nya di alam kubur, case-nya di neraka. Saya nggak pernah bilang semoga kamu disiksa ya, semoga kamu dilaknat, semoga kamu dimurkai. Dengar-dengar kamu dimurkai gitu tentang ya. Kira-kira kamu dimurkai, kira-kira kamu disiksa. Nggak ada itu, saya pastikan. Saya pastikan ya, seluruh yang dilaknat oleh Allah pasti finnar. Mati dalam keadaan dilaknat oleh Allah, mati dalam keadaan binasa ya, su'ul khatimah. Saya yakinkan, pastikan. Tidak ada semoga-semoganya, gak ada mudah-mudahannya, tentang pasti. Ya meskipun kamu ahli neraka Tatang, tapi kan saya ada empatinya. Jadi kan kalau saya ke surga kan melewati neraka tuh. Nah tak dadain tuh si Tatang, dada Tatang. Kan saya kalau ke surga itu kan mendekati neraka ya, mendatangi gitu, mendekati ataupun melewati neraka. Jadi santuy Tatang, meskipun kau di neraka nanti, saya masih tetap berempati ke kau. Minimal say hello. Halo Tatang. Tafsir mana? Tafsir terjemahan Indonesia yang mana lagi? Bahasa saya. Bagaimana mungkin saya menerjemahkan, mengutip tafsiran atau terjemahan Inggris? Lawang saya orang Indonesia. Oh yang memutar balikkan dari tadi. Kau katakan bahwa doa itu adalah sallu. Sama antara salawat dengan doa. Sementara saya tekankan lain doa, lain salawat. Di lafal tahiyat itu adalah lafal salawat. Gak ada lafal doa di situ. Tapi kau Tatang mengatakan itu lafal doa.
Artinya kau yang memutarbalikkan lafal sallu ini menjadi lafal doa. Kenapa? Kenapa kamu sewot saat saya menyampaikan firman yang adalah bukan lagi benar tapi maha benar? Makanya kau nggak bisa bantah. Kau bawa setan Paulusmu itu, kau bawa iblis Yudasmu itu, nggak bisa membantah apa yang saya sampaikan. Karena yang saya sampaikan ini adalah kemaha benaran. Bahkan iblis yang kau jadikan sesembahanmu itu juga saya maha benarkan. Adalah sesembahan yang batil, adalah ilah yang batil, adalah bapak-bapak yang palsu. Nah, inilah bukti depresimu ya. Kamu merasa pasti ke surga, mau melewati ke neraka, aku di neraka selo, kata kamu ya. Ini bukti kamu itu depresi ya. Jangankan orang yang merasa kelas ulama ya. Jangankan merasa orang kelas gak bener, kelas ulama pun gak ada yang mengatakan saya ini pasti ahli surga. Gak ada. Kita semua hanyalah orang-orang yang berharap ya. Sedangkan Imam Ali saja, orang yang sedemikian paling baiknya setelah Nabi, tetap gak mengatakan saya ini dijamin ke surga gitu. Dirinya pun berusaha ya. Imam Ali sendiri selalu mengatakan, aku ini hamba kepada Allah ya, memohon keselamatan, aku berlindung kepada Allah dari murka-Mu. Kamu tiba-tiba merasa kepedean, saya nanti ke surga ya, melewati kamu di neraka. Kamu sudah memvonis. Memang surga kamu yang menentukan masuk surga itu, apa Allah yang menentukan? Belum tentu. Kamu sama Allah itu termasuk orang yang dipilih. Jangan-jangan kepedean kamu ini justru sebaliknya ya. Nggak ada. Kita ini sebagai manusia ini meyakini kita ini pasti ke surga. Kita semua di sini sedang berusaha, sedang berjuang, bukan meyakinkan kalau kamu sudah kepedean. Nah, ini bukti kamu itu depresi ya. Makanya aku bilang kamu itu idiot ya. Ngaku-ngaku dokter padahal kamu itu lebih tepatnya nenek idiot yang merasa utusan Allah, dan lebih tepatnya boleh jadi kamu itu lebih tepatnya utusan iblis atau sebagai iblis itu sendiri. Ya meriang kejang-kejang, kau sekarat kesakitan luar biasa binasa berkepanjangan loh. Gak bakal ada manusia yang bukan utusan Allah. Bahwa kau bukan manusia ya wajar ya. Kau bukan manusia berarti kau memang bukan utusan Allah. Ya udah, selesai itu. Saya kan mengaku manusia, Pak. Saya beneran manusia. Jadi saya berani menyatakan ya apa yang Allah nyatakan. Saya berani mensiarkan apa yang Allah nyatakan. Mengutus manusia ke muka bumi ini sebagai khalifahnya, sebagai wakil Tuhan, ya, sebagai penguasa bumi, pengganti Tuhan dalam memakmurkan buminya, dalam memberdayakan sumber daya buminya. Tapi kalau kamu bukan manusia ya wes, nggak berlaku buat kau. Beres itu, tenang aja. Kau ubah aja laknatullah alaih itu lafalnya doa, berarti mendoakan kau supaya Allah melaknat. Tatang laknatullah alaih. Tatang semoga Allah mana ada Allah itu semoga-semoga. Allah itu tidak pernah mengingkari janjinya. Allah itu tidak pernah tidak mengabulkan permintaan makhluknya. Kau minta dilaknat, Allah kirimkan. Kau undang laknatan murkanya, Allah kasih. Semoga mudah-mudahan Allah melaknat Tatang. Mudah-mudahan Allah melaknat Tatang. Astagfirullah. Lagi-lagi kamu harus merubah lafal Allah laknatullah menjadi laknatul ad-dajjal kalau begitu. Karena kamu udah menuduh ad-dajjal lah yang melaknatmu, yang kuasa melaknatmu. Laknatul ad-dajjal alaih. Ini dajjal yang melaknat Tatang. Saya kirimkan laknatan dajjal kepadamu Tatang. Sedangkan dajjal lo itu dilaknat Allah.
Gimana sih kau sok-sokan melaknat tuh dajjalmu itu? Gak ada. Allah memerintahkan kepada manusia untuk beribadah kepadanya. Salah satunya adalah menyampaikan laknatannya kepada gerombolan-gerombolan kufar, ya, pengkultus-pengkultus sekte, kubangan-kubangan, ya, tempurung kelapa busuk, najis, jijik, menjijikkanmu itu. Itu yang Allah perintahkan kepada kami untuk beribadah kepadanya, dan salah satu cara yang termudah, ya, menyampaikan laknatan Allah. Jangan mimpi kamu, ya. Permisi, dajjalmu itu gak pernah melaknat. Jadi nggak ada lafal-lafal laknatul ad-dajjal alaihun, ya, nggak ada itu, nggak ada kuasa dajjalmu itu melaknat, mengirimkan laknatan kepadamu, nggak ada. Allah yang memastikan, ya, bahwa bahkan iblis yang kau jadikan sesembahanmu itu tidak berani memprotes, ya, tidak berani mengganggu gugat. Lalu kau anak iblis kok berani babi, ya? Kamu Abdul Ad-Dajjal Al-Masih malah berani babi. Kunyuk-kunyuk Paulus songong lu belagu lo. Protes. Allah yang memastikan surga saya, sebagaimana Allah memastikan nerakamu. Kenapa lo yang sewot? Meriang itu kafilah tetap berlalu, jing. Kebenaran tetap menjadi kebenaran. Gak ngaruh. Dari sekte mana lo sekte terunggul pun gak ngaruh. Tidak akan berubah apa yang menjadi ketetapan dari Tuhan. Tidak akan berubah apa yang Tuhan sudah pastikan. Bahkan semua manusia terlahir fitrahnya sebagai ahli surga. Bukan mudah-mudahan. Bagaimana mungkin mudah-mudahan ahli surga? Manusia ini tercipta sebagai mudah-mudahan ahli surga. Kalau kau mengatakan mudah-mudahan, berarti, ya, bayi-bayi yang meninggal, manusia-manusia yang meninggal dalam keadaan sebagai ahlul fatrah, belum akil balik, ataupun dalam pesakitan jiwa, atau dalam sebagai ahlul fatrah, masa kekosongan kenabian dan kerasulan, kau sebut mudah-mudahan masuk surga, berarti ada kemungkinannya di neraka kau. Hah? Rada-rada ini kau, ya. Ya, berhubung Imam Ali itu bukan Nabi, bukan Rasul, maka jangan pernah kau salawati dia, ya. Jangan kau salawati beliau. Kau kirim saja laknat Allah menyertaimu, ya. Jadi jangan pernah kamu melafalkan solawat di setelah nama beliau Imam Ali Sallallahu Alaihi Wasallam, ya. Salam sapaan, pujian, penghormatan dari Allah teruntuk untuk Imam Ali. Jangan seperti itu pelafalannya, karena kamu sudah mengatakan bahwa beliau itu bukan Nabi dan bukan Rasul. Sementara solawat itu menjadi kaplingan Nabi dan Rasul. Nah, pilihan apa kalau bukan solawat? Laknatan Imam Ali, laknatullah alaih, laknat Allah teruntuk untuknya, laknat Allah menyertai Imam Ali. Nah, begitu. Jadi kalau kesekteanmu ingin unggul, sektemu itu harus maco, tidak pakai cap banci rombengan kayak itu. Dokter depresi ngomongnya tidak secerdas dokter, ngomongnya seperti tukang jualan rongsokan di pinggir-pinggir kampung, ya. Kamu itu bukan dokter, tapi orang depresi. Di dalam dalam keadaan zaman fatroh menurut kamu, ya. Nah, berarti orang-orang Indian yang itu kamu bilang itu pasti ke surga semuanya dong, ya. Orang-orang Indian yang sama sekali tidak pernah tahu apa itu Islam, diamnya hanya di dalam hutan terus menerus seperti Tarzan begitu. Berarti itu Tarzan itu ke surga dong menurut kamu, ya. Nah, berarti orang-orang sentinel sekarang ini yang berada di satu kepulauan di sebelah selatannya India, di mana kita kalau ke situ dibunuh sama mereka, itu ahli surga semua dong menurut kamu. Jadi Paulus setanmu itu, Yudas iblismu itu, kau tidak yakini diupahi neraka? Kau tidak yakini? Jadi itu masih semoga. Ini
Semoga Paulus setan, semoga iblis Yudas masuk neraka ya Allah. Semoga. Sekalian bawa Firaun juga dong, semoga. Ya haruslah Tatang pede. Kamu aja pede sebagai ahli neraka. Laknatullah alaih. Masa saya nggak pede sebagai ahli surga sallallahu alaihi wasallam? Harus lebih pede harusnya. Gitu Tatang. Dan toleransi kepedean kita memilih pede di jalan mana gitu loh. Tidak ada unsur bujukan, unsur paksaan bahkan dari Tuhan. Untuk kita memilih pede itu di jalan mana sebagai ahli apa gitu. Jadi si Tatang milih pede ya. Sebagai ahli neraka, laknatullah alaih. Saya memilih pede sebagai ahli surga sallallahu alaihi wasallam. Jadi nafsi-nafsi ya, tafadhol ya, pilih-pilih, bebas milih ya. Gak ada bujukan, gak ada paksaan dari siapapun untuk memilih jalan hidup masing-masing. Toleransi harga mati. Intoleran minggat kau dari NKRI. Untuk itulah saya nggak berani menghujat kau, memfitnah kau adalah setan sebagaimana Paulus. Karena setan, Paulus setan itu, Rasul Mesias palsu itu, IQ-nya brilian, jenius. Gak kayak kau odong-odong. IQ 200 tapi satu God. Kok nggak nyambung ya bilangnya Paulus setan, iblis Yudas. Apa kamu menyembah mereka semua? Atau kamu itu sering beribadah kepada mereka semua? Kamu tuduh-tuduhkan pada orang lain yang tidak merasa ada sangkut pautnya ya. Nah itulah aku bilang, kamu itu tidak bisa menangkap penjelasan orang lain, kemudian berasumsi semau-mau kamu. Jadi seperti aku melihat kamu misalnya seorang wanita, aku bilang kamu itu lesbi. Tanpa jelas aku ini tahu kamu itu lesbi atau tidak, tapi tiba-tiba saja aku menyimpulkan kamu itu lesbi. Begitulah pribadi kamu. Melihat orang lain, kamu nilai menurut mau kamu, dan tiba-tiba kamu secara tendensius berasumsi untuk menyudutkan, mendiskreditkannya. Demikian ya, itu pribadi kamu. Saya perhatikan, ini menunjukkan bahwa kamu itu depresi. Rasulullah Yesus menginjil keluar masuk kampung Galilea. Jadi kalau kamu mengatakan Rasulullah itu kampungan ya, hanya karena beliau menginjil ke ngesot-ngesot keluar masuk kampung Galilea, ya silahkan. Nah, tapi saran saya, karena upah dosa ya, upah maut, upah gelap, upah najis dari ritual-ritualmu itu, dari caci maki dan hujatanmu itu, kelasnya bukan al-akbar, maha besar ya, nerakamu tidak akan mungkin VVIP kalau hujatanmu kacangan seperti itu. Maka saran saya fokus hujat kepada Tuhannya Yesus saja ya. Tuhannya Yesus saja yang kau sebut kampungan tuh. Ngapain Rasulullah Yesus? Rasulullah Yesus itu non Tuhan. Kalau kau sebut kampungan, rombekan, rongsokan itu nggak ngaruh. Kau sebut sinting, diusir dari kampungnya sendiri, oh wes, nggak sampai level dosamu itu al-akbar kalau hanya sekedar non Tuhan yang kau hujat. Fokus kepada Tuhan langsung. Tuhannya Yesus berkelamin, Tuhannya Yesus dibantai, Tuhannya Yesus lahir dari rahim bunda mati, Tuhannya Yesus lupa dibangkitkan sehingga belatungan sampai 3 hari. Kayak begitu dong, yang hot-hot ujatanmu itu. Gak usah kejauhan sampai kemana-kemana kau. Anakmu aja ya, anakmu aja, kalau dia mati sebelum akil balik ya, itu bukan mudah-mudahan masuk neraka itu ya. Itu pasti masuk neraka. Itu aja kau gembar-gemborkan terus di sektemu itu, supaya semakin terkenal betul-betul sektemu itu bengis ya. Jauh dari kata kebijaksanaan, jauh dari kata keadilan, jauh dari kata kasih sayang. Nah itu juga membuat sektemu top markotop. Jadi jangan terlalu jauh kalau ke India, kemana itu ya, ke Indian sana jauh, terlalu jauh, sampai ke Korea Selatan apa yang tidak terakses dengan apa yang disebut syariat Islam. Jauh. Ke anakmu saja yang metong sebelum akil balik, kau pastikan dia
diupahi neraka. Jangan pernah ada semoga-semoga, karena itu pakai banci namanya. Lah, kunyuk Paulus abal-abal pula kau. Sejak kapan Paulus itu nyembah dirinya? Paulus itu nyembah Yudas, karena Yudas itu yang jadi iblis. Bonggol. Bahkan kepada Paulus setanmu itu, Yudas iblismu saja kau hujat juga bisa-bisanya. Kadang-kadang memang ini sektein satu. Bahkan dalam kesektianmu pun kau pelintat-pelintut. Kadang-kadang membela Paulus, kadang-kadang menghujat Paulus, kadang-kadang membela iblis, kadang-kadang menghujat iblis. Kadang-kadang memang kau si Tatang ini sekte kadang-kadang. Woi Tatang, siapa juga yang menyebut lo orang? Bahkan manusia saja kau nggak akuin. Gimana saya bisa mengakui lo manusia? Coba buru-buru jadi orang kau. Kau tadi mengatakan bukan utusan Allah, berarti kau bukan manusia. Lah terus sekarang kau mesti disebut jadi orang. Ngadi-ngadi kau. Orang itu adalah muslim ya, dari jenis manusia. Sedangkan Paulusmu itu, setan itu, Yudas iblis itu jelas bukan orang, tapi manusia setan dan manusia iblis. Setan yang casingnya manusia dan iblis yang casingnya manusia. Gak ada yang sebut orang. Paulus setan, iblis Yudasmu itu saja bukan orang, apalagi lo kunyuknya. Kalau anak itu memang belum akil balik ya. Belum pernah dia itu akalnya difungsikan. Nah, kalau orang zaman patroh itu seperti orang Indian, orang sentinel, ini orang yang sudah berakal ya. Nah, di sana pasti ke surga itu tidak dijamin. Tergantung bagaimana dia berperilaku dalam hidup ini. Kalau berperilaku sesuai fitrahnya baik, boleh jadi dia nanti di sana pun cenderung ke surga. Tapi kalau dalam hidup ternyata dia itu jahat, cenderung dia itu akalnya mengikuti kepada hawa nafsu. Bisa jadi walaupun dia tidak pernah bertemu dengan Nabi dan segala macam, mereka tetap tergolong orang yang cenderungnya ke arah dosa, ke arah melanggar kepada perintah Allah. Kan kamu meyakini tadi ada fitrah, ya. Fitrahnya ini diikuti kepada baik atau justru ditentang oleh nafsunya? Dia mengikuti keinginan dolimnya. Kalau dia mengikuti keinginan dolimnya, walaupun dia itu tidak pernah didatangi Nabi, mereka tidak akan mendapat fitrahnya kepada baik. Tapi kalau anak kecil, ini anak kecil belum akalnya itu belum berfungsi, maka sangat mungkin dirinya itu ya akan selamat di sananya, di akhiratnya. Kalau orang sentinel dan orang itu tuh dilihat perilaku hidupnya, walaupun mereka tidak bertemu dengan Nabi, jahat tidak mereka. Nah, sebaliknya seperti kamu sekarang sudah mengetahui mendengar Islam, kamu merasa mengikuti Islam, tapi kamu lebih banyak diwarnai oleh nafsu keinginanmu. Jadi tidak mengikuti aturan, tapi kamu mengatur-ngatur aturan sesuai dengan seleramu. Maka kamu pun berislamnya itu berpilah-pilah. Ya. Jadi kamu itu hanya mau mengikuti Islam, tapi menurutmu. Bukan aku mengikuti Islam menurut Islam, tapi kamu mengaku Islam menurutmu. Maka kamu itu beragama bukan beragama mengikuti Allah, tapi kamu berucap mengikuti Allah, tetapi sebenarnya kamu itu sedang mengikuti keinginanmu sendiri. Dengan kata lain apa? Kamu membangkang juga. Nah, ini kamu akan terancam neraka. Makanya kamu mengaku akan ke surga. Surga yang mana? Oh, jadi kalau ada yang orgil, mati dalam keadaan pesakitan jiwa, ya, mati dalam keadaan masa kekosongan kenabian dan kerasulan, berarti itu semua masuk neraka karena udah pada balik. Iya, yang masuk surga, yang pasti masuk surga itu yang belum balik aja. Iya, yang sudah balik seperti orang tua Rasulullah Muhammad, seperti Waraqah bin Naufal. Semua itu masuk neraka karena sudah balik. Tidak bisa lagi digolongkan sebagai ahlul fatrah.
Karena sudah berusia di atas 14-16 tahun, begitu. Padahal ada istilah akil dan balik. Manusia boleh balik, tetapi akil belum tentu. Keakilan seseorang itu bukan dipengaruhi pada umur, pada usia, tetapi dari lingkungannya. Bagaimana mungkin seseorang bisa akil kalau tidak ada edukasi terhadapnya, tidak ada petunjuk yang ada di sekitarannya, nggak pernah menempuh pendidikan, nggak pernah sekolah, gitu loh. Bagaimana mungkin Allah memberikan ujian-ujian, percobaan-percobaan dan sebagainya, pembebanan syariat kepada yang tidak mengetahui apa-apa? Benar-benar ini semakin kacau kau itu. Berhenti kau ngaku-ngaku muslim kau. Lain kali tatanya Allah, saya ulang lagi ya. Kesektianmu itu jangan menurut lo, karena lo itu IQ-nya ya nggak ber-IQ gitu loh. Cetek. Ya, ebong, pakai Pentium 0, cap Pentium 0, ebong. Jadi kesektianmu itu bisa unggul kalau menurut kehendakku, ya menurut saya. Karena IQ saya itu brilian. Sebrilian, sejenius dengan Paulus yang kau lantik setan itu, yang kau setankan itu loh. Itu. Karena Paulus itu kan nggak ada lagi di sekitaran kau, maka kabar baiknya ada aku. Ya. Jadi kalau mau unggul sektemu itu menurut saya, jangan menurut lo, Tatang. Abal-abal kau kalau menurut kau. Sektemu yakin nyungsep-nyungsep-nyungsepnya itu berada pada urutan buncit. Justru ucapanmu itu untuk dirimu sendiri ya. Kamu itu beragama itu jangan menurut cara kamu berkuar-kuar yang tanpa dalil, tanpa contoh ya. Kamu berasumsi menurut dirimu. Oh, jadi Warokoh bin Naufal itu masuk neraka ya? Warokoh bin Naufal itu pengikut Nabi Isa, dia itu pendeta ya. Dan sebelum zaman Nabi Muhammad, dia itu orang baik ya. Orang yang pengikut Nabi Isa dengan benar ini, itu namanya siapa? Islam. Ya. Kenapa saya sebut Islam? Karena Nabi Isa ini utusan Allah. Sama, Muslim. Nabi Isa ini menyerah kepada Allah. Nah, kemudian orang tuanya Nabi Muhammad. Mereka pengikut agama Nabi Ismail. Agama Nabi Ismail ini apa? Agama mengikuti Nabi Ibrahim. Ya. Jadi Abdul Muthalib, Abdullah orang tuanya Nabi. Siti Aminah, Sayyidati Aminah ibunya Nabi. Abu Thalib ibunya pamannya Nabi. Itu semua pengikut-pengikut agama dari para Nabi Ismail, agama dari Nabi Ibrahim. Ya. Jadi diajari sholat segala macam caranya mereka dahulu sebelum sholatnya Nabi yang sekarang ini, ya sama beribadah juga. Waktu Imam Ali lahir kemudian bisa masuk ke dalam Ka'bah itu bagaimana ceritanya? Itu kan ibunya Fatimah binti Asad ini tawaf. Berarti tawaf ini ajarannya dari Nabi Ibrahim dahulu, tawaf di Ka'bah ya. Nah, sedang tawaf itulah dirinya merasa ingin melahirkan Imam Ali. Itu Nabi belum jadi nabi belum mengajarkan agama, belum ya. Nah, dia mengikuti agama siapa? Nabi Ibrahim. Tawaf di situ artinya tawaf itu apa? Tawaf itu kan ajaran Islam. Apakah itu tawaf di situ sedang menyembah kepada Lata Uzza, kepada berhala? Bukan. Sampai akhirnya ingin melahirkan Imam Ali dan terbelahlah Ka'bah itu, masuklah ya. Jadi Abu Thalib suaminya dari Fatimah binti Asad ini, yaitu ayahnya dari Imam Ali sendiri, ini orang-orang yang beragama mengikuti agama Nabi Ibrahim. Kamu saja ya kalau yang mengikuti ajaran dari yang Wahabi ini mengatakan bahwa Abu Thalib ini di neraka karena tidak mau mengikuti Nabi. Kata siapa tidak mau mengikuti Nabi? Justru Abu Thalib ini orang yang membela kepada Nabi dan mengatakan ikutilah Nabi Muhammad. Abu Thalib sendiri orang yang pertama menyuruh-nyuruh mengikuti Nabi Muhammad. Jadi kalau kami meyakini Abu Thalib ini orang Islam, ya, nggak ada Abu Thalib itu dikatakan
matinya tidak bisa mengucapkan 2 kalimat syahadat. Itu tidak ada itu, ya. Nah, sekarang kamu mengatakan agama mengikuti maumu, kamu itu otaknya lemot dan segala macam. Justru kamu yang harus berpikir demikian, ya. Kamu mengatakan bahwa salam ini adalah sholawat. Ajaran dari mana? Menurut kamu tafsir siapa? Coba tunjukkan tafsirnya. Nggak ada ulama manapun mengatakan bahwa salam ini sholawat. Sholawat ya sholawat, salam ya salam. Salam untuk kita semua, sholawat itu untuk Nabi. Nggak ada sholawat itu untuk semua kita. Untuk kita ini hanya salam. Sholawat itu untuk Nabi. Kamu yang merubah-rubah menurut cara berpikir kamu. Sekarang kepedean, menyalah-nyalahkan. Padahal kamu yang dalam salah, menyalah-nyalahkan orang lain. Yaitu kan saya bilang kamu itu dokter stres, bin depresi, bin ODGJ, bin idiot. Nah, kamu kan setuju. Paulus nggak ada lagi pada kau. Paulus adanya dalam dalam pendirianku atau menurut dirimu. Berarti kamu yang sedang mengikuti Paulus, kamu sekarang mengakui kan? Paulus itu nggak ada dalam cara kau. Aku dari dulu pun nggak pernah berpikir melihat Paulus dan tidak mau tahu dengan Paulus karena aku tidak mengikuti Paulus. Kamu sekarang mengakui kan? Kamu mengikuti Paulus. Paulus itu ada dalam caraku atau dalam diriku, ya. Berarti kamu yang sedang dengan Paulus ini. Makanya pantas agama kamu ini agama yang tercemar, agama yang kacau. Kalau aku agama mengikuti utusan Nabi yang benar, sehingga ya agama yang diikuti oleh aku itu yang tercontohkan oleh yang mencontohkan. Kalau kamu agama itu bukan mencontoh kepada yang benar, tapi kamu menciptakan sesuai dengan daya hayal pikiranmu sendiri. Maka kamu mengatakan Paulus itu salah satunya adalah bagianmu. Oh, jadi Rasulullah Isa, Yesus, Yesua itu adalah umat Islam, bukan umat si A, si B, si C. Jadi gitu ya, Abah Tatang. Nah, ada 144.000 umatnya Rasulullah Yesus, Rasulullah Isa, Yesua, Al-Masih. Itu semuanya Bani Israel, keturunan ataupun anak cucu dari Nabiullah Yakub, dari suku atau kaum Nasrani gitu, Abah Tatang. Nah, ini beliau-beliau ini juga umat Islam, ya, bukan umat si A, si B, si C, si D. Ternyata Islam itu dari dulu memang hanya satu, ya, nggak ada istilah sekte-sekte, ya. Ya. Terus Waraka ini umatnya Rasulullah Yesus. Loh, 140.000 umatnya Rasulullah Yesus ini termasuk Waraka. Kasihan benar ini Waraka bin Naufal kalau harus dibebankan syariat Islam berdasarkan Alkitab bernama Injil, Abah Tatang. Namun jaraknya jauh. Kalau aku jadi Waraka, nggak mau aku dibebankan beban syariah yang terlalu jauh. Itu udah kehilangan jejak gitu. Paling banter itu cuman ujung-ujungnya, buncit-buncitnya doang itu. Upil-upilnya doang itu Injil yang kita bisa akses. Paling banter informasi hanya tentang Tuhan, hanya tentang Rasul. Tapi hukum-hukum Tuhan itu nggak lengkap lagi. Boleh dibilang mungkin hampir hilang dari peredaran itu. Mana ada Mbak Tatang maling ngaku maling. Maling ngaku maling. Penuh penjara, bro. Paulus Rasul Ad-Dajjal itu, ya, Rasul palsu, Nabi palsu itu, Mesias palsu itu, juru penyelamat palsu, alias asli juru penyesat, ya. Tidak perlu mengaku-ngaku bersekte, ya. Jadi Paulus itu sekte Farisi, ya. Ada juga kafir Zionis di situ, sekte Saduki. Dia nggak perlu menggembar-gemborkan bahwa dia bersekte gitu loh. Jadi dia terkesan bersatu. Malah dia mengaku Muslim. Nah, kalau saya sih Tatang, adopsi ini mentah-mentah jangan
ambil sebagian saja, mengambilnya hanya mengaku-ngaku muslimnya. Kan serigala itu senantiasa bertakia domba. Paulus itu kan serigala dan senantiasa kafir yang senantiasa nyaru-nyaru casingnya, syahadatnya itu seperti muslim lainnya gitu. Itulah Paulus. Jadi jangan itu doang yang kau ambil, tapi jangan publish kesektianmu gitu. Jangan berkesan kau berpecah belah. Makanya saya bilang akur-akur ya. Masa udahlah terlalu kasat mata terlihat bersekte. Dalam satu sekte amburadul, yang satu bilang mensalawati, yang satu bilangnya melaknat. Pelintat-pelintat. Nah, kompak. Agama itu tidak, agama itu kacau. Jadi ajaran agama berarti ajaran yang tidak kacau. Jadi kesektianmu itu jelas bukan ajaran agama, itu ajaran gama, ajaran kacau balau, nggak ada huruf A-nya itu, atau ajaran celaka, wa'ilu, atau ajaran non-Islam, nggak selamat di dunia wal akhirat. Rasulullah dan Khulafaur Rasyidin yang berlepas tangan akan pembangkanganmu itu. Mantap. Rasulullah Muhammad itu mencontohkan bagaimana Khulafaur Rasyidin itu ya bukan hanya disematkan pada Imam Ali. Itu yang beliau contohkan. Yang namanya Khulafaur Rasyidin itu udah dijamin kesucian ruhnya dan kemuliaan jasadnya. Jadi pantas beliau-beliau itu juga disalawati sebagaimana abdi-abdi soleh lainnya. Ibadikallahis sholihin. Kalau kamu kan tidak mau mensolawati, artinya kamu hanya mau beliau-beliau itu dilaknat. Kamu tidak menginginkan lafal salawat di belakang namanya Imam Ali sallallahu alaihi wasallam, Imam Abu Bakar sallallahu alaihi wasallam, Imam Utsman, Imam Umar bin Khattab sallallahu alaihi wasallam. Si Tatang ini menginginkan beliau-beliau itu dilafalkan lafal laknat, ya, lafal menajiskan dan menghina-hinakan jasadnya gitu. Jadi kamu menginginkan selain Imam Ali harus laknatullah alaihi di belakang namanya, bukan sallallahu alaihi wasallam. Salam sapaan, pujian, penghormatan dari Allah teruntuk untuk beliau. Dari tadi kau bilang saya bawakan hoax, saya bawakan dusta, hal yang fiktif. Tapi satu pun pernyataan saya nggak ada yang kau bisa bantah. Bagaimana mungkin kamu bisa mengatakan hal yang saya sampaikan ini fiktif kalau itu kau nggak bisa bantah? Kau tidak pernah menunjukkan yang disebut firman, yang disebut perkataan dari Tuhan yang bisa menggugurkan ataupun mematahkan apa yang menjadi pernyataan saya. Pin-pin saya nggak ada yang kau bisa bantah, nggak ada. Ya, boro-boro disebut dusta yang saya bawakan ya. Bahkan keliru saja tidak. Ya, harusnya kau bersyukur ada saya di room ini, Tatang. Ya. Jarang-jarang loh ada seperti saya. Tanya aja Bang Kismet. Bahkan baru-baru ini akun saya sudah menjadi seleb TikTok loh. Itu artinya TikTok sendiri merekomendasi ya akun saya, rekomendasikan gitu. Nah, kau akun TikTok ada tidak? Udah jadi recommended TikTok apa enggak tuh?